Selamat datang kembali di cerita biografi dan sejarah teman tidur kamu bersama saya Moksa. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan cerita sejarah tim nasional Indonesia dan biografi beberapa pelatih yang pernah menanganinya, dimulai dari pertama kali timnas terbentuk hingga saat ini. Bagi kalian yang belum menonton part 1 dari cerita ini, bisa langsung klik tautan yang muncul di pojok kanan atas. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita biografi dan sejarah yang akan kita sajikan. Pada kejuaraan AFF tahun 2007 Timnas Indonesia secara mengejutkan menemui hasil yang jauh dari harapan pada keikutsertaannya. Pada edisi pertama sejak berganti nama dari Piala Tiger, pasukan Garuda harus merasakan gagal melaju ke semifinal untuk pertama kali. Padahal sejak awal turnamen bergulir per 1996, Indonesia selalu berhasil menempati posisi dua besar fase grup sehingga bisa lolos ke babak gugur. Bahkan, pada 3 edisi sebelumnya, secara beruntun skuad Merah Putih berhasil menjadi finalis meski mimpi untuk jadi juara belum bisa terwujud. Pada Piala AFF 2007, tim yang masih dilatih Peter Witt seperti edisi sebelumnya, sejatinya memulai langkah dengan cukup baik pada penyisihan grup B. Indonesia bergabung bersama Singapura, Vietnam dan Laos. Pada ajang AFF 2007, Peter Witt membawa 25 pemain untuk mengikuti turnamen tersebut. Pada penjaga gawang Peter membawa Hendro Kartiko dan Sam Sidar. Pada posisi pemain belakang Peter membawa Ricardo Salampesi, Maman Abdurrahman, Gusti Bayu Sutha, Ismet Sofyan, Ledi Utomo, Firman Syah, Supardi Nasir, dan Mahyadi Panggabean. Pada posisi tengah Peter membawa Eka Ramdhani, Ponario Astaman, Syamsul Chahrudin, dan Agus Indra Kurniawan. Sementara pada posisi depan membawa Elie Aiboy, Ilham Jayakusuma, Budi Sudarsono, Atep Rizal, Zainal Arif, Bambang Pamungkas, dan Saktiawan Sinaga. Secara khusus, keinginan memenangi Piala AFF tahun 2007 makin tinggi setelah kegagalan di Turnamen Merdeka Cup pada Agustus 2006, di Malaysia dan BV Cup yang digelar di Vietnam pada November 2006. Dengan latar belakang itu, Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, langsung memberi target juara kepada Peter Witt sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia di Piala AFF 2007. Bermain di National Stadium, Kallang, Singapura, Timnas Indonesia hanya bisa menang 3-1 atas Laos. Sebaliknya para pesaing, Vietnam mengalahkan Laos dengan skor 4-0, dan Singapura lebih gila lagi karena menang 11-0 atas Laos. Padahal, di Piala AFF 2007, Peter Witt biasa memainkan pola 4-4-2 yang dimana pada 3 pertandingan penyisihan grup seluruhnya memakai pola itu. Pola sama yang diterapkan pelatih asal Inggris itu saat membawa tim Garuda ke final Piala AFF 2004. Hal ini tidak lepas dari kiblat pelatih Eropa yang lebih menekankan keseimbangan permainan dengan sistem serangan yang sistemis. Namun sayangnya Peter Witt benar-benar gagal membawa timnas Indonesia menjadi juara atau bahkan lolos fase babak gugur. Pada pertandingan pertama melawan Laos, Indonesia berhasil mencetak 3 gol. Di mana 2 gol diciptakan oleh Atep pada menit 51 dan 75 sementara 1 gol lagi diciptakan Saktiawan Sinaga pada menit 67. Pada pertandingan kedua, Indonesia berhadapan dengan Vietnam di Stadion Nasional, Kallang. Pada pertandingan tersebut Indonesia hanya mampu menahan Vietnam dengan skor 1-1. 1 gol tersebut dicetak oleh Saktiawan Sinaga pada menit 90. Alih-alih ingin menutup pertandingan terakhir dengan kemenangan di depan ribuan supporter Singapura dan Indonesia, Indonesia hanya mampu menahan imbang Singapura dengan skor 2-2. 2 gol tersebut diciptakan oleh Ilham Jayakusuma pada menit 27 dan Zainal Arif pada menit 56. Kegagalan Peter Witt untuk bisa lolos ke semifinal membuat kabar tak sedap perpecahan di dalam internal timnas Indonesia sempat mencuat ke permukaan. Sejumlah pemain merasa Peter Witt kerap tak fair dalam memilih pemain inti. Ia cenderung memaksakan sejumlah pemain kesayangannya bermain sekalipun performanya tidak memuaskan.
Salah satu pemain senior, Budi Sudarsono sempat naik pitam ke pelatih asal Inggris tersebut yang ia nilai terlalu menganak-emaskan Ilham Jaya Kesuma di sektor depan tim Garuda. Kegagalan Indonesia untuk lolos ke semifinal pun langsung direspons manajemen Timnas dan PSSI. Timnas yang saat itu dimanajeri Andi Darussalam Tabusala dan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mengeluarkan keputusan penting untuk memecat Peter White. Keputusan cepat itu diambil karena 6 bulan setelah Piala AFF 2007 pada 12 Januari hingga 4 Februari, Timnas Indonesia akan berkiprah di Piala Asia 2007, di mana Jakarta menjadi salah satu kota tuan rumah selain Kuala Lumpur, Hanoi, dan Bangkok. Peter White pun harus menyerahkan tongkat kepelatihan Timnas kepada Ivan Kolev sekembalinya Timnas ke Jakarta dari Singapura. Praktis, Piala AFF 2007 jadi akhir era Peter White, yang menduduki kursi panas pelatih Timnas Indonesia sejak 2004. Setelah rangkaian turnamen yang diikuti Timnas tidak membuahkan hasil positif, PSSI menunjuk Ivan Kolev untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Pada tahun 2007 Timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Ivan Kolev kembali mengikuti Piala AFC edisi ke-14. Yang dimana pada turnamen kali ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di 4 negara kawasan ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam sejak tanggal 7 hingga 29 Juli 2007. 16 tim berpartisipasi pada putaran final, di mana keempat tuan rumah penyelenggara lolos otomatis, sementara juara bertahan tidak lagi mendapatkan tempat secara otomatis. 12 tim lainnya merupakan 2 tim terbaik dari 6 grup babak akhir kualifikasi. Edisi ini menjadi edisi Piala Asia pertama yang diikuti Australia sebagai anggota AFC. Australia adalah negara pertama selain tuan rumah yang berhasil lolos kualifikasi. Pada babak kualifikasi terdiri atas 6 grup. Dari masing-masing grup, 2 tim berhak melaju ke putaran final. Indonesia masuk di grup D bersama Bahrain, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Pada pertandingan pertama yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Dengan segala komposisi pemain yang dimiliki Bahrain lebih diunggulkan. Pada turnamen tersebut Ivan Kolev membawa 28 pemain, yang dimana pemain yang dibawanya sudah familiar dengan para supporter Indonesia. Adapun pemain yang dibawa Ivan Kolev sebagai berikut. Untuk penjaga gawang, Ivan Kolev membawa Yandri Pitoy, Marcus Horizon, dan Ferry Rotinsulu. Di sektor belakang Ivan Kolev membawa Muhammad Ridwan, Ricardo Salampesi, Maman Abdurrahman, Charis Yulianto, Errol Iba, Mahyadi Pangabean, Hari Saputra, dan Ahmad Jufrianto. Sementara untuk di sektor tengah, Ivan Kolev membawa Elie Aiboy, Ponario Astaman, Firman Utina, Eka Ramdhani, Ismet Sofyan, Syamsul Bahri, dan Atep. Untuk lini depan Ivan Kolev mempercayakan Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, Zainal Arif, dan Ahmad Amiruddin. Dengan materi pemain yang dibawa Ivan Kolev dan hadirnya 60.000 supporter Indonesia, membuat sebuah kepercayaan diri di laga pembuka. Alhasil pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Bahrain dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut tercipta pada menit ke-13 setelah Budi Sudarsono yang lolos dari jebakan offset mampu memaksimalkan umpan indah dari Firman Utina. Sayangnya pada menit 27 Bahrain mampu mesamakan skor setelah terjadi kemelut di depan gawang Indonesia. Skor imbang bertahan hingga jeda babak pertama. Tidak ingin mengecewakan ribuan supporter Indonesia, anak asuh Ivan Kolev mencoba meningkatkan tempo permainan. Alhasil pada menit 64 Bambang Pamungkas memaksimalkan bola liar, yang sebelumnya ditembakkan oleh Firman Utina namun mengenai tiang gawang. Alhasil situasi tersebut membuahkan gol untuk Timnas Indonesia, dan membuat Stadion Gelora Bung Karno kembali bergemuruh. Hingga akhir babak kedua, skor tetap untuk kemenangan Indonesia. Keberhasilan Indonesia pada pertandingan sebelumnya membangkitkan euforia di seluruh negeri. Moral dan rasa nasionalisme membumbung tinggi di seluruh rakyat Indonesia. Pada pertandingan kedua melawan Arab Saudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang langsung ke stadion untuk melihat pertandingan Indonesia sekaligus memberikan dukungan.
Tim nasional Indonesia memperagakan permainan cepat sejak peluit dibunyikan wasit Ali Al-Badwawi asal Uni Emirat Arab. Mereka tidak memberi para pemain Arab Saudi waktu untuk mengembangkan permainan dan menguasai bola terlalu lama. Baru berjalan 1 menit penyerang Budi Sudarsono langsung menggebrak sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Namun tendangannya dari luar kotak penalti masih terlalu lemah sehingga dengan mudah ditangkap kiper Yasser Al-Mosailem. Arab Saudi perlahan mulai menemukan irama permainan mereka dan menekan pertahanan Indonesia. Alhasil, berkat serangan balik Arab Saudi berhasil menciptakan gol pada menit ke-14, berkat umpan lambung yang lepaskan pemain tengah Arab Ahmed Al-Bahri ke kotak penalti dan disambut kepala striker Yasser Al-Qahtani sehingga Jendri Pitoy tidak mampu mencegah bola masuk ke gawang. Kedudukan menjadi 1-0 untuk Arab Saudi. Dukungan sekitar 87.000 supporter justru semakin membahana setelah Indonesia tertinggal dan sepertinya semangat para pemain pun bertambah. Selang 5 menit kemudian, sebuah kesalahan para pemain belakang Arab Saudi membuat Eli Aiboy bisa menggiring bola sendirian melewati seorang bek dan kiper Yasser Al-Mosailem lalu menjebol gawang yang kosong untuk menyamakan kedudukan. Skor bertahan hingga jeda babak waktu pertama. Di babak kedua Indonesia tetap bermain dalam tempo tinggi. Permainan yang hidup dari Budi Sudarsono dan Elie di kedua sayap dan Firman Utina di lini tengah membuat Indonesia menciptakan beberapa peluang. Tetapi lini belakang Indonesia belum sepenuhnya padu dan beberapa kali berhasil ditembus oleh barisan penyerang Arab Saudi. 2 kali kiper Jendri Pitoy dipaksa bekerja keras untuk menyelamatkan gawangnya. Sayangnya pada menit ke-70 Arab Saudi mengambil alih permainan setelah berkali-kali gagal. Arab Saudi akhirnya mencetak gol penentu kemenangan saat injury time telah memasuki menit kedua. Pemain pengganti saat Al-Harti menjebol gawang Indonesia melalui sundulan kepalanya, meneruskan umpan tendangan bebas Al-Qahtani. Hingga wasit meniupkan peluitnya, skor 2 untuk Arab Saudi dan 1 untuk Indonesia bertahan hingga akhir. Pada pertandingan terakhir, Indonesia menghadapi Korea Selatan. Dan ini menjadi pertandingan pertama dari Marcus Horizon, kiper timnas Indonesia. Pertandingan berjalan dengan tempo cepat dan keras, hingga akhirnya Korea Selatan mampu menutup mimpi Indonesia untuk berlaga di pertandingan berikutnya. Pada pertandingan tersebut Indonesia harus mengakui kehebatan para pemain timnas Korea Selatan dengan skor 1-0. Alhasil Indonesia di tangan Ivan Kolev hanya mampu berada di posisi 3 dalam grup D. Masa depan Ivan Kolev sebagai pelatih tim nasional Indonesia pun kandas berkat kegagalannya dalam mengikuti Piala Asia 2007. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, memutuskan untuk mengakhiri masa kerja Kolev di tim Merah Putih. Awalnya, Badan Tim Nasional, BTN, sempat menuturkan baru akan mengumumkan status pelatih asal Bulgaria itu di timnas pada awal Januari 2008 mendatang. Namun, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, secara mendadak BTN langsung mengumumkan pemecatan Kolev. Pada tahun 2008, setelah pemecatan Ivan Kolev akhirnya PSSI mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia untuk mengikut segala turnamen. Benny Dolo akhirnya diputuskan untuk menukangi Indonesia secara interim atau berstatus sebagai pelatih sementara. Kesempatan kali ini berarti menjadi kali ketiga Bendol, demikian sapaan Benny Dolo, untuk memimpin kesebelasan nasional Indonesia. Pertama kali pada 2000 hingga 2001. Saat itu Bendol menjadi pelatih untuk 2 event utama yaitu SEA Games 2001 dan kualifikasi Piala Dunia 2002. Tak ada prestasi yang diperoleh saat itu. Di SEA Games 2001 hanya sampai semifinal dan kualifikasi Piala Dunia 2002 gagal lolos fase grup karena kalah bersaing dengan Cina. Kesempatan kedua ia menukangi Indonesia terjadi pada periode 2008 hingga 2010. Ada 2 event penting di periode itu yaitu Piala AFF 2008 dan kualifikasi Piala Asia 2011. Di Piala AFF 2008, Indonesia mentok hanya sampai semifinal karena kalah 0-1 dan 2-1 dalam 2 laga melawan Thailand. Di kualifikasi Piala Asia 2010, Indonesia juga gagal lolos. Bergabung di grup B bersama Australia,
Oman dan Kuwait, Benny Dolo gagal mempersembahkan satu pun kemenangan dan terpaksa menjadi juru kunci. Seri dengan Australia di Jakarta mungkin menjadi laga paling impresif Indonesia di bawah asuhan Benny Dolo. Tapi ada satu trofi yang berhasil dipersembahkan Benny Dolo, yaitu Piala Kemerdekaan, turnamen yang dulunya lumayan bergengsi dan digelar secara berkala itu kembali digelar di era kepengurusan Nurdin Halid. Tepatnya pada 2008. Diikuti oleh 6 negara dan dibagi ke dalam 2 grup, Indonesia selaku tuan rumah melaju ke babak final setelah menyingkirkan adiknya sendiri, Indonesia U21, melalui gol tunggal yang dicetak Ponario. Di laga final, Indonesia bertemu dengan Libya U23. Di laga final yang berlangsung pada 29 Agustus 2008, Indonesia tertinggal lebih dulu di babak pertama di menit 13, sundulan Abdallah Mohamed gagal diantisipasi Marcus Harrison yang didapuk sebagai kiper. Tapi laga tidak berlanjut. Di babak kedua, Libya menolak bertanding. Dan Indonesia akhirnya menjadi juara Piala Kemerdekaan setelah menang WO dengan skor 3-1 sebagai dampak penolakan Libya bertanding di babak kedua. Pada tahun 2008 dalam kejuaraan AFF edisi ke-7. Babak grup putaran final turnamen ini diselenggarakan di 2 negara, yakni Indonesia dan Thailand, sejak tanggal 5 hingga 10 Desember 2008, sementara pertandingan semifinal dan final diselenggarakan mulai 16 hingga 28 Desember 2008 menggunakan sistem kandang tandang. 6 tim anggota Federasi Sepak Bola AFF langsung lolos ke putaran final turnamen ini, sementara 2 tim lolos setelah melalui babak kualifikasi yang diselenggarakan di Kamboja pada Oktober 2008. Vietnam untuk pertama kalinya menjuarai turnamen ini setelah mengalahkan Thailand pada pertandingan final. Indonesia dan Singapura kalah atas lawannya masing-masing pada pertandingan semifinal. Pemain Vietnam, Duong Hong San menjadi pemain terbaik sepanjang turnamen, sementara 3 orang pemain, yakni Budi Sudarsono dari Indonesia, Agu Chasmir dari Singapura, dan Terasil Dangda dari Thailand menjadi pemain yang mencetak gol terbanyak sepanjang turnamen dengan masing-masing 4 gol. Pada awalnya turnamen ini akan diselenggarakan di Myanmar, sesuai dengan sistem rotasi yang diterapkan oleh AFF. Akan tetapi, pada Agustus 2007, Myanmar mengundurkan diri karena masalah keamanan. Dalam pertemuan Dewan AFF ketiga di Bali, Indonesia dan Thailand mengalahkan 3 negara lain yaitu Malaysia, Myanmar dan Vietnam untuk menjadi tuan rumah pengganti. Namun, apabila kedua negara ini nantinya tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh AFF, Vietnam akan menjadi tuan rumah pengganti mereka. Baik Indonesia maupun Thailand semula telah menyiapkan masing-masing 2 stadion. Stadion utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Raja Manggala di Bangkok digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 5 pertandingan. Sedangkan Stadion Sijalak Harupat di Bandung dan Stadion Supa Chalasai di Bangkok digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan hari terakhir karena harus diselenggarakan bersamaan. Sebelumnya, Stadion Angkatan Darat Thailand akan menggelar pertandingan hari terakhir, sebelum dipindah ke Bangkok. Tetapi pada 10 hari sebelum turnamen dimulai, masalah keamanan terkait dengan keselamatan tim-tim yang akan bertanding di Bangkok mulai menjadi perhatian. Hal ini disebabkan oleh gejolak yang terjadi di Bangkok yang juga menyebabkan ditutupnya Bandara Suvarnabhumi. Menghadapi krisis politik ini, Asosiasi Sepak Bola Thailand awalnya memutuskan untuk tetap memainkan babak grup di Bangkok, atau jika situasi bertambah buruk, pertandingan akan dimainkan di Chiang Mai atau Phuket. Dan pada saat itu, Vietnam dan Malaysia juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah pengganti. Akhirnya, pada tanggal 29 November, kurang dari seminggu sebelum turnamen dimulai, Thailand memutuskan untuk memindahkan penyelenggaraan babak grup ke Stadion Surakul, Phuket. Untuk 2 pertandingan terakhir grup yang seharusnya diselenggarakan bersamaan, dengan melihat kondisi Bangkok yang sudah mulai kondusif, panitia sempat memutuskan untuk memindahkan kembali pertandingan Thailand melawan Malaysia ke Stadion Supa Chalasai. Keputusan ini akhirnya dibatalkan atas keberatan dari Malaysia, sehingga kedua pertandingan terakhir grup B tetap diselenggarakan di Stadion Surakul walaupun dalam waktu yang tidak bersamaan.
Berdasarkan keputusan tersebut, pada akhirnya stadion berikut menjadi tempat penyelenggaraan turnamen ini. Pada grup A dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Sementara di grup B dimainkan di Stadion Surakul, Phuket. Indonesia dalam ajang ini berada di grup A bersama Singapura, Kamboja, dan Myanmar. Pada ajang tersebut pelatih Benny Dolo membawa sebagai berikut. Pada posisi penjaga gawang Bendol membawa Marcus Harrison, Ferry Rotinsulu dan Dian Agus. Sementara pada posisi belakang Bendol membawa M. Robi, Errol Iba, Fandi Mohtar, Charis Yulianto, Ismet Sofyan, Isnan Ali, dan Nova Arianto. Sementara pada posisi tengah Bendol membawa Ponario Astaman, Firman Utina dan Syamsul Charudin. Untuk posisi depan, Bendol membawa Elie Aiboy, Talaohu Musafri, Aliudin, Budi Sudarsono, M. Ilham, Arif Suyono, Bambang Pamungkas dan Irsyad Aras. Pada pertandingan pertama Indonesia berhasil menaklukkan Myanmar dengan skor telak 3-0. Di mana gol tersebut dicetak 1 gol oleh Budi Sudarsono pada menit 26, 1 gol berikutnya dicetak Firman Utina pada menit 29, dan 1 gol penutup dicetak oleh Bambang Pamungkas pada menit 65. Di laga kedua yang dihadiri 30.000 supporter timnas, skuad Garuda berhasil membungkam Kamboja dengan skor telak 4-0. 3 gol tersebut dicetak oleh Budi Sudarsono pada menit 16,55 dan menit 71. Sementara 1 gol lagi dicetak oleh Bambang Pamungkas pada menit 77. Kemenangan tersebut membuat Indonesia mendapatkan 6 poin. Sementara pada pertandingan terakhir melawan Singapura, Indonesia gagal membuat 50.000 supporter Indonesia bergemuruh. Pada laga terakhir Indonesia harus dipermalukan oleh Singapura di kandangnya sendiri dengan skor telak 0-2, di mana 1 gol tersebut dicetak oleh Baihaqi dan 1 gol lagi dicetak oleh CGI. Alhasil pertandingan tersebut membuat Indonesia berada di posisi runner-up grup. Pada pertandingan semifinal yang dihadiri 74.350 supporter Indonesia. Pada semifinal leg pertama yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Thailand berhasil membungkam Indonesia di depan pendukungnya sendiri dengan skor 0-1. Dan pada semifinal leg kedua yang dimainkan di Stadion Raja Manggala Bangkok, Indonesia kembali ditumbangkan oleh Thailand dengan skor 2-1. 1 gol tersebut diciptakan oleh Nova Arianto pada menit 10. Alhasil Indonesia bersama Benny Dolo gagal untuk meraih juara pada ajang turnamen tersebut. Coach Bendol bersama timnas Indonesia menjalani serangkaian uji coba dengan beberapa negara dan klub. Pada uji coba pertama Indonesia berhasil menumbangkan Yaman dengan skor tipis 0-1. Pertandingan tersebut digelar pada tanggal 25 April 2008. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Gol sematawayang tersebut dicetak oleh Bambang Pamungkas pada menit ke-34. Yang memanfaatkan umpan terobosan dari Firman Utina. Kedudukan 1-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selanjutnya di tahun 2008 Indonesia mengikuti ajang turnamen Myanmar Grand Royal Challenge Cup. Yang merupakan sebuah turnamen sepak bola tahunan yang diadakan di Myanmar. Pada ajang tersebut Benny Dolo hanya membawa 18 pemain untuk mengikuti ajang turnamen yang dimana dia manfaatkan untuk melihat kedalaman skuadnya sebelum mengikuti kualifikasi Piala Asia. Pada posisi kiper, Bendol membawa Marcus Harrison dan Dian Agus Prasetyo. Sementara untuk posisi belakang dia membawa M. Robi, Usep Munandar, Charis Yulianto, Isnan Ali, Errol Iba, Ismet Sofyan, dan Fandi Mohtar. Untuk pemain tengah dia membawa Firman Utina, Ponario Astaman, M. Ilham, Elie Aiboy, Arif Suyono, dan Wijay. Dan untuk pemain depan dia membawa Bambang Pamungkas, Aliudin, dan Thea Musafri. Pada turnamen tersebut Indonesia berada di grup A bersama Myanmar dan Bangladesh. Di pertandingan pertama melawan Bangladesh, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol tersebut dicetak oleh Thea Musafri pada menit 10 dan Firman Utina pada menit 45. Sementara pada pertandingan kedua menghadapi Myanmar, Indonesia gagal memenangkan pertandingan tersebut.
Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol lewat Ismet Sofyan sementara Myanmar mampu mencetak 2 gol lewat Yan Paing dan Kiatiha. Pada semifinal ajang tersebut, Indonesia berhadapan dengan klub asal Korea Selatan Ulsan Hyundai. Di mana pada pertandingan tersebut anak asuh Benny Dolo berhasil menahan imbang 0-0 pada waktu normal. Pada babak tambahan adu penalti, Indonesia berhasil mencetak 4 gol sementara Ulsan Hyundai hanya mampu mencetak 3 gol. Kemenangan tersebut membuat Indonesia lolos ke final untuk bertemu dengan Myanmar yang sebelumnya pada pertandingan semifinal berhadapan dengan Malaysia. Di partai final Indonesia kembali gagal menumbangkan Myanmar di depan pendukungnya sendiri. Alhasil Myanmar berhasil menumbangkan Indonesia dengan skor 2-1. Di mana 1 gol Indonesia dicetak oleh gol bunuh diri pemain Myanmar. Pada periode tahun 2010 adalah periode ketika Timnas Indonesia beraksi di Piala AFF 2010. Pada edisi ke-8 turnamen sepak bola kejuaraan AFF. Babak grup putaran final turnamen ini diselenggarakan di 2 negara, yakni Indonesia dan Vietnam, pada tanggal 1 hingga 8 Desember 2010, sementara pertandingan semifinal dan final diselenggarakan pada 15 hingga 29 Desember 2010 dengan sistem kandang tandang. Indonesia dan Vietnam terpilih untuk menyelenggarakan babak penyisihan grup turnamen edisi ini. Pada 17 Februari 2009, Vietnam mengumumkan ketertarikannya untuk menyelenggarakan turnamen edisi ini sehingga akan menjadi edisi ke-8 yang diselenggarakan. 4 stadion di 4 kota di Indonesia dan Vietnam menjadi tempat penyelenggaraan babak grup edisi ini. Awalnya, Stadion Sijalak Harupat di Bandung dipilih sebagai pendamping Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai tempat penyelenggaraan grup A. Namun pada 24 November 2010, diumumkan bahwa Stadion Sijalak Harupat digantikan oleh Stadion Gelora Sriwijaya di Palembang setelah diadakannya pertemuan Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, pada pekan sebelumnya. Juga, Stadion Hangdae di Hanoi awalnya juga dipilih sebagai pendamping Stadion Nasional Mai In sebagai tempat penyelenggaraan grup B. Namun pada 22 November 2010, diumumkan bahwa Stadion Hangdae digantikan oleh Stadion Tien Truong di Nam Dien Ha karena Stadion Hangdae tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu penyelenggaraan turnamen. Pada ajang kali ini, Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Thailand dan Laos. Tim Garuda saat itu ditangani oleh Alfred Riedel, pelatih asal Austria yang ditunjuk sebagai pelatih mulai 4 Mei 2010. Pelatih yang punya pengalaman menangani timnas Vietnam dan Laos itu ditunjuk tidak hanya menangani timnas Indonesia, tapi juga timnas Indonesia U23. Mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2010, Alfred Riedel memiliki komposisi pemain yang terbilang komplit. Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono yang merupakan deretan penyerang senior menjadi pembimbing untuk sejumlah pemain muda dan debutan. Yongki Aribowo, Johan Juansyah, dan pemain naturalisasi Irfan Bahdim merupakan pemain muda di skuad tersebut. Belum lagi hadirnya Christian Gonzalez, striker berpengalaman di sepak bola Indonesia yang baru saja menjadi warga negara Indonesia. Begitupun di lini tengah. Firman Utina, Tony Sucipto, Arif Suyono, Eka Ramdhani, dan Ahmad Bustomi hadir dan membimbing Oktavianus Maniani yang juga tampil cemerlang di kejuaraan tersebut. Lini pertahanan timnas Indonesia kala itu dipenuhi oleh pemain berpengalaman, seperti Hamka Hamzah, Muhammad Robi, Muhammad Ridwan, Maman Abdurrahman, Zulkifli Syukur, dan Muhammad Nasuha. Sementara di bawah Mister Gawang, Marcus Horizon yang kala itu memperkuat Persib Bandung menjadi pilihan utama Riedel, dan dilapisi oleh Ferry Rotinsulu dan Kurnia Meiga, di mana pada saat itu Meiga baru berusia 20 tahun dan diprediksi menjadi kiper masa depan Indonesia. Dengan skuad seperti itu, Alfred Riedel dinilai memiliki komposisi pemain yang sangat bagus dan timnas Indonesia siap untuk meraih gelar pertamanya di Piala AFF. Memiliki komposisi pemain yang sangat baik tentu membuat harapan publik terhadap timnas Indonesia menjadi sangat tinggi. Pada laga pembuka tim Garuda pun seakan perkasa di hadapan Malaysia apalagi ditambah hadirnya 62.000 supporter Indonesia membuat Bambang Pamungkas dan kawan-kawan menang telak 5-1, pada menit 18 Indonesia lebih dulu tertinggal,
namun pada menit 22 pemain belakang Malaysia melakukan gol bunuh diri, yang membuat skor menjadi imbang 1-1. Pada menit 33 Christian Gonzalez striker naturalisasi Indonesia yang menjalani debutnya bersama timnas, berhasil mencetak gol yang membuat Indonesia unggul 2-1. Skor 2-1 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, anak asuh Alfred Riedel bermain dengan tempo menyerang, alhasil pada menit 52, Ridwan berhasil menambah angka untuk Indonesia. Indonesia yang berada di atas angin tidak sedikit pun menurunkan tempo. Alhasil pada menit 76 Arief Suyono menambah skor kembali untuk Indonesia. Dan sebelum berakhirnya pertandingan tersebut Irfan Bahdim pun berhasil menambah angka kemenangan untuk Indonesia. Alhasil hingga peluit akhir Indonesia berhasil menyerangkan bola 5 kali ke gawang Malaysia. Kemenangan besar tersebut berlanjut karena timnas Indonesia menghadapi Laos di pertandingan kedua. Tim Garuda menang telak dengan 6-0 hingga memaksa Sang Pacan Bountisan untuk memungut bola dari gawangnya. Dalam pertandingan tersebut Firman Utina berhasil mencetak 2 gol pada menit 26 dan 51, Ridwan pada menit 33, Irfan Bahdim pada menit 63, Arief Suyono pada menit 77 dan Okto Maniani pada menit 82. Dalam pertandingan terakhir, timnas Indonesia menghadapi Thailand. Tim Gajah Perang yang diprediksi tampil kuat seperti pada edisi-edisi sebelumnya tercecer dalam 2 laga pertama. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Laos dan tanpa gol dengan Malaysia. Performa Thailand dalam 2 laga tersebut membuat timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan yang bagus. Meskipun Thailand sempat unggul lebih dulu lewat gol Surya Sukha pada menit ke-69. Namun, Bambang Pamungkas mampu menjadi penyelamat tim Garuda dari kekalahan. 2 gol penalti yang dicetaknya pada menit ke-82 dan 91 menjadi penentu kemenangan tim Garuda. Lolos dengan sempurna ke semifinal, membuat publik meyakini inilah waktunya untuk meraih gelar juara. Keuntungan yang dimaksud adalah ketika timnas Indonesia menghadapi Filipina di semifinal yang digelar dalam 2 leg pertandingan, kandang dan tandang. Apes bagi Filipina. Mereka dinilai tidak memiliki stadion yang representatif untuk menggelar laga internasional seperti Piala AFF. Bahkan opsi untuk memindahkan pertandingan ke negara lain pun diusahakan oleh Federasi Sepak Bola Filipina. Namun, lobi PSSI berjalan baik, 2 pertandingan semifinal akhirnya digelar di SUGBK. Filipina lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah di leg pertama semifinal Piala AFF 2010. Tim asuhan Simon McManamy yang diperkuat Young Husband bersaudara itu memberikan perlawanan yang ketat kepada timnas Indonesia. Namun, Christian Gonzalez mampu memberi keuntungan kepada Indonesia lewat golnya pada menit ke-32. Kemenangan 1-0 pada leg pertama semifinal tentu menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Hasilnya, timnas Indonesia kembali menang 1-0 lewat gol pemain yang sama, Christian Gonzalez, pada leg kedua yang juga digelar di SUGBK. Tim Garuda pun memastikan diri melangkah ke final, di mana Malaysia sudah menunggu setelah menang dengan agregat 2-0 atas Vietnam. Duel kontra Malaysia di pertandingan final ini tentu membangkitkan asa yang begitu besar bagi penggemar tim Garuda melihat Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Untuk pertama kalinya meraih gelar juara di Piala AFF. Apalagi mereka punya pengalaman menang telak 5-1 di fase grup. Malaysia lebih dulu menjadi tuan rumah di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada leg pertama pertandingan final. Tim Garuda seakan tak berdaya menghadapi Malaysia, terutama pada babak kedua. Tim asuhan Alfred Riedel itu pulang dari Kuala Lumpur dengan kekalahan telak 0-3, di mana semua gol Malaysia tercipta pada babak kedua. Tim Garuda tak hanya harus mengejar defisit 3 gol pada leg kedua yang digelar di SUGBK, tapi juga tidak memiliki 1 gol tandang pun yang bisa menguntungkan. Berharap bisa mengandalkan dukungan penuh supporter Garuda di pertandingan leg kedua di SUGBK. Timnas Indonesia justru kebobolan lebih dulu oleh Safei Sali pada menit ke-54. Defisit 4 gol jelas bukan lagi sesuatu yang mudah dikejar, apalagi laga hanya menyisakan 35 menit saja. Pada akhirnya, tim Garuda menang 2-1 dalam pertandingan tersebut.
Muhammad Nasuha dan Muhammad Ridwan menjadi pencetak gol bagi timnas Indonesia. Sayang, gelar juara Piala AFF harus lepas dari tangan tim Garuda dan menyerahkannya kepada timnas Malaysia di depan pendukung timnas Indonesia di SUGBK. Pada tragedi final Indonesia versus Malaysia tahun 2010, jagat Indonesia diramai rumor tidak sedap. Berawal dari sebuah surat seorang pegawai pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, perihal permintaan penyelidikan terhadap adanya dugaan skandal suap saat Piala AFF di Malaysia. Kekalahan 0-3 yang dialami timnas Indonesia kala itu menjadi sorotan. Dalam surat tersebut, diungkapkan bahwa ada dua oknum petinggi PSSI yang memasuki ruang ganti timnas Indonesia di Stadion Nasional Bukit Jalil. Hal tersebut yang disangkakan sebagai adanya instruksi kepada beberapa pemain yang memicu adanya dugaan match fixing. Rumor tersebut menjadi bola panas bagi PSSI dan timnas Indonesia, terutama beberapa pemain yang dituduh ikut terlibat dalam skandal tersebut. Namun, melalui tulisan dalam blog maupun ketika menjadi pembicara Battle of Life, Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2010, Bambang Pamungkas menegaskan bahwa tidak ada satupun pengurus PSSI yang masuk ke ruang ganti. Bagaimana mungkin Ketua Umum PSSI tersebut dapat memasuki ruang ganti dan memberi instruksi jika beliau tidak memiliki ID card? Dan memang pada kenyataannya, beliau memang tidak pernah sekalipun memasuki ruang ganti, ujar BP dalam laman blog miliknya. Bahkan isu tersebut sempat muncul kembali pada 2018. Ketika sepak bola Indonesia tengah ramai-ramainya membahas mafia bola, di mana kepolisian sampai membentuk Satgas Anti Mafia Bola. Masalah dugaan skandal di Piala AFF 2010 diseret kembali dan sejumlah pemain pun menyampaikan keberatannya melalui sebuah konferensi pers. Satu di antaranya diungkapkan oleh Nasuha, pemain yang sempat mengalami cedera di kepalanya pada Piala AFF 2010. Bahkan masih bermain dengan kepala dibebat, memberikan penegaskan mengenai tak adanya orang lain yang masuk ke dalam ruang ganti kecuali anggota tim. Ruang ganti tidak ada orang lain yang masuk. Alfred Riedel sangat ketat. Jangan asal menuduh. Saya juga kasihan, mereka ada keluarga, mungkin sampai seumur hidup mereka terus terbayang soal tuduhan itu. Ini soal nama baik, tegas Nasuha. Saya sangat sedih mendengar apa yang sekarang tengah berkembang. Saya sangat kecewa dengan hasil 0-3 di Malaysia. Secara teknis kami kebobolan setelah pertandingan berhenti 15 menit. Itu sangat berpengaruh, kami sedang berkonsentrasi, lalu pertandingan berhenti, kemudian untuk kembali ke performa awal sangat sulit sehingga tuan rumah lebih diuntungkan. Mereka bermain di kandang dan dukungan supporter luar biasa di sana. Ngapain saya bermain di tim nasional kalau saya harus mengalah dari negara lain? Bagi saya harap. Ini opini saja. Kalau memang ada bukti, silakan. Usut sampai tuntas. Siapa sih yang tidak mau jadi juara, tegasnya. Pada tahun 2011, PSSI kembali mengganti pelatih utama timnas Indonesia, setelah Riedel gagal mendapatkan juara. Pada tahun 2011 PSSI menunjuk Wim Rijsbergen sebagai pelatih timnas Indonesia pada Juli 2011. Ia menggantikan sosok Alfred Riedel yang mampu membawa timnas Indonesia melaju hingga final turnamen sepak bola Piala AFF 2010. Pelatih asal Belanda itu sebelumnya melatih klub PSM Makassar. Pengurus PSSI yang baru langsung mengontrak Wim Rijsbergen setelah kongres luar biasa di Solo. Wim Rijsbergen punya sederet pengalaman internasional. Ia pernah menjadi asisten pelatih Trinidad dan Tobago di Piala Dunia 2006 Jerman. Selama melatih timnas Indonesia, prestasi terbaik Wim Rijsbergen adalah membawa skuad Garuda menyingkirkan Turkmenistan di putaran kedua kualifikasi pra-Piala Dunia 2014. Akan tetapi, setelah itu timnas Indonesia hancur lebur di grup E. Tak satupun kemenangan mampu direngkuh oleh timnas Indonesia. Wim Rijsbergen dianggap merusak permainan timnas senior yang mulai diramu oleh Alfred Riedel. Ia terkenal lebih banyak mencatat di bench pemain ketimbang memberikan instruksi di pinggir lapangan.
Yang paling kontroversial, Wim Rijsbergen disebut pernah menghakimi mental bermain pemain timnas Indonesia yang tidak siap bermain di level internasional. Setelah 6 bulan menjabat dengan catatan 2 kemenangan, 3 seri, dan 6 kekalahan, Wim Rijsbergen akhirnya dipecat pada Januari 2012. Pada tanggal 23 Juli 2011 Wim Rijsbergen bersama timnas mengikuti pertandingan pra-Piala Dunia 2014. Di mana pada pertandingan pertamanya Indonesia bertemu tim Timur Tengah Turkmenistan. Pada leg pertama pertandingan dilakukan di Stadion Olimpiade, Ashgabat, Iran. Sebagai debut pertamanya bersama Indonesia, Wim Rijsbergen membawa 19 pemain untuk berangkat ke Iran. Pemain tersebut yaitu pada posisi kiper dia membawa Ferry Rotinsulu dan Markus Haris Maulana. Untuk pemain belakang Rijsbergen membawa Supardi, Zulkifli Syukur, M. Nasuha, M. Robi, Ricardo Salampesi, dan Wahyu Wiji Astanto. Untuk pemain tengah Rijsbergen membawa Ahmad Bustomi, Tony Sucipto, Eka Ramdhani, Firman Utina, M. Ridwan, Arif Suyono, Oktavianus Maniani, dan M. Ilham. Dan pada posisi pemain depan membawa Boas Solosa, Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez. Pada pertandingan tersebut, anak asuh Rijsbergen mampu menahan imbang permainan Turkmenistan. Meski pada menit ke-12, pemain Turkmenistan lebih dulu mencetak gol. Sebelum jeda babak pertama Muhammad Ilham pada menit ke-30 berhasil menyamakan skor dan membuat skor imbang menjadi 1-1. Pada babak kedua, timnas Indonesia dan Turkmenistan saling jual beli serangan, namun berkat apiknya para pemain belakang kedua tim, skor imbang tetap hingga akhir pertandingan. Dalam leg kedua pra-Piala Dunia 2014, Indonesia menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan yang dihadiri 88.000 penonton, membuat mental pemain timnas Indonesia terbakar. Pada pertandingan tersebut Rijsbergen masih membawa 19 pemain yang dia bawa ke Iran. Selang 9 menit setelah wasit asal Australia meniupkan peluitnya, Christian Gonzalez berhasil mencetak gol pertama di depan 88.000 supporter Indonesia. Pertandingan baru berlangsung 9 menit ketika Indonesia sukses membuka keunggulan. Meneruskan umpan silang dari M. Ilham dari kanan, tandukan Gonzalez menembus gawang Turkmenistan. Tidak lama kemudian pada menit 19 Christian Gonzalez berhasil kembali mencetak gol keduanya berkat umpan Boas Solosa dari sektor kiri Indonesia. 3 menit menjelang babak pertama berakhir, Indonesia kian di atas angin dengan unggul 3-0. Tendangan deras Muhammad Nasuha dari jarak 25 meter sukses melesakkan bola di gawang Maksat Mirat Shamuradov. Kedudukan 3-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Di awal babak kedua, Indonesia masih berusaha mengurung pertahanan Turkmenistan dan memetik sejumlah peluang. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang-peluang itu gagal dikonversi jadi gol. Pada menit 72, tendangan sudut Amanov yang sebenarnya tidak berbahaya bergulir masuk gawang Ferry Rotinsulu dan membuat skor berubah menjadi 3-1. Selang 4 menit, Indonesia menjauhkan lagi keunggulannya jadi 4-1. Dari serangan yang diciptakan Boas, bola disodorkan kepada Ridwan yang dengan tendangan kerasnya berhasil menyerangkan bola di sudut gawang Turkmenistan. Pada menit 79 satu orang pemain Turkmenistan mendapatkan kartu merah, namun dengan berkurangnya jumlah pemain, Turkmenistan justru semakin membahayakan timnas Indonesia. Alhasil pada menit 82 Turkmenistan mampu menipiskan skor menjadi 4-2. Dan selang 3 menit kemudian Turkmenistan kembali berhasil mencetak gol dan merubah skor menjadi 4-3. Gol yang tercipta pada menit-menit akhir tersebut membuat konsentrasi pemain timnas Indonesia hampir pecah, namun karena Indonesia bermain di rumahnya sendiri dan semangat tidak ingin tersingkir, Indonesia meningkatkan serangannya kembali. Alhasil pada menit 93 Ahmad Bustomi menciptakan sebuah peluang namun bola membentur tiang gawang. Tidak lama setelah peluang tercipta, wasit Australia akhirnya meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya pertandingan. Gemuruh supporter semakin menggema, pasalnya Indonesia berhasil lolos ke babak 3 pra-Piala Dunia 2014. Pada babak ketiga pra-Piala Dunia 2014, Indonesia berada di grup E bersama Iran, Qatar, dan Bahrain.
Pada 3 September 2011, Wim Rijsbergen bersama Timnas Indonesia mengikuti pertandingan babak ketiga Prapiala Dunia 2014. Pada saat itu Rijsbergen membawa kiper Ferry Rotinsulu dan Marcus Horizon. Untuk pemain belakang membawa Supardi, Zulkifli Syukur, M. Nasuha, M. Robi, Ricardo Salampesi, dan Wahyu Wiji Astanto. Sementara untuk pemain tengah membawa Ahmad Bustomi, Tony Sucipto, Eka Ramdhani, Firman Utina, M. Ridwan, Arif Suyono, Oktavianus Maniani, dan M. Ilham. Dan untuk pemain depan membawa Boa Solosa, Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez. Pada pertandingan pertamanya di putaran ketiga Piala Dunia 2014 zona Asia, tim nasional Indonesia tak berhasil mencuri poin. Bertandang ke markas Iran, tim Garuda takluk 0-3. Bertanding di Azadi Stadium, Jumat, 2 September 2011, Indonesia tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Meski demikian, tim Merah Putih masih mampu menahan serangan-serangan tuan rumah pada babak pertama. Hingga turun minum, skor 0-0 belum berubah. Pada babak kedua, pertahanan Indonesia goyah juga. 3 gol pun bersarang di gawang Marcus Horizon. 2 lewat sundulan Javad Nekounam, 1 lainnya oleh Andranik Temourian. Dengan kekalahan ini, Indonesia untuk sementara menghuni posisi juru kunci grup E dengan poin 0. Dan Iran di puncak klasemen dengan poin 3. Pada laga selanjutnya Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 6 September 2011. Pada pertandingan tersebut pun Indonesia gagal mendapatkan poin di depan 85.000 supporternya. Timnas akhirnya harus mengakui kekalahan dengan skor 0-2 dari kesebelasan Bahrain. Sebetulnya para pemain Timnas tampil cukup memukau di awal pertandingan. Kapten Timnas Bambang Pamungkas langsung memimpin rekan-rekannya menggempur pertahanan lawan. Namun sayang, perjuangan anak-anak asuhan pelatih Rijsbergen tampaknya sampai akhir pertandingan tak satu pun berhasil menggolkan bola ke gawang kesebelasan Bahrain. Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan para pemain lawan. Gol kemenangan tim Bahrain dicetak oleh Said Dia pada menit 45 dan Ismail Abdul Latif pada menit 72. Pada menit ke-80, pertandingan Indonesia melawan Bahrain sempat dihentikan oleh wasit Lee Min Ho asal Korea Selatan. Wasit menghentikan pertandingan selama sekitar 15 menit, akibat ulah penonton yang menyalakan kembang api. Skor 0-3 pun berakhir hingga usai. Pada tanggal 11 Oktober 2011, Indonesia kembali menjamu Qatar di Stadion Gelora Bung Karno. Lagi-lagi Timnas harus menderita kekalahan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Tunduk 2-3 atas Qatar, peluang pasukan Garuda untuk lolos ke putaran berikutnya hampir dipastikan tertutup. Pada pertandingan tersebut Indonesia lebih dulu tertinggal saat Abdulaziz Al-Sulaiti berhasil menjebol gawang Ferry Rotinsulu di menit 14. Namun Christian Gonzalez mampu menyamakan kedudukan dengan golnya di menit 27. Lagi-lagi sebuah kesalahan yang dibuat Ferry kembali membuat gawang Indonesia bobol di menit 32 melalui Halvan Ibrahim. Namun, 4 menit berselang Indonesia kembali mampu menyamakan kedudukan melalui Gonzalez yang melesakkan gol keduanya di menit 35. Alih-alih ingin mendapatkan poin di kandang sendiri, Bambang Pamungkas dan kawan-kawan menaikkan sedikit tempo menyerang namun sayang, keasikan menyerang Indonesia malah kebobolan lagi pada menit 59 yang membuat Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 2-3. Gol ketiga Qatar tersebut tercipta lewat serangan balik yang cepat, setelah Indonesia tampil sangat dominan di awal babak kedua. Hasil pertandingan tersebut membuat Timnas Indonesia berada di ujung tanduk untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Meski secara matematis masih terbuka, namun perjuangan yang dilalui akan sangat berat karena Indonesia harus menjamu Iran serta bertandang ke Bahrain dan Qatar. Selanjutnya untuk mengikuti leg kedua di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sebanyak 26 pemain timnas senior kembali dipanggil untuk dipersiapkan menghadapi Qatar dalam lanjutan grup E Prapiala Dunia 2011. Pelatih Wim Rijsbergen memanggil 3 kiper, 9 pemain belakang, 6 pemain tengah, dan 8 pemain depan. Para pemain tersebut akan menjalani pelatnas di Jakarta, mulai 1 Oktober, jelang laga lawan Qatar,
pada 11 Oktober 2011. Para pemain yang dipilih Rijsbergen adalah: pada posisi penjaga gawang Rijsbergen memilih Markus Haris Maulana, Ferry Rotinsulu, dan Imade Wirawan. Untuk posisi belakang Rijsbergen memilih M. Nasuha, Zulkifli Syukur, Beni Wahyudi, Hamka Hamzah, M. Robi, Ricardo Salampesi, Purwakayudi, Wahyu Wijiastanto, dan Supardi. Untuk posisi tengah sendiri diisi Tony Sucipto, M. Ridwan, Firman Utina, M. Ilham, Ahmad Bustomi dan Haryono. Sementara untuk pemain depan Rijsbergen masih mempercayakannya kepada Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, Ferdinand Sinaga, Boas Solosa, Irfan Bahdim, Samsul Arif, Yongki Aribowo, dan Zulham. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2011, Timnas Indonesia melakoni laga keempat ajang Prapiala Dunia 2014 bertandang ke Qatar. Pertandingan yang dilangsungkan di Al-Sadd Stadium Kota Doha ini akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 4-0. Hasil ini membawa Qatar menyamai posisi Iran yang ditahan imbang Bahrain di puncak klasemen grup E. Iran dan Qatar kini menjadi favorit kuat untuk lolos ke fase berikutnya, sementara Indonesia yang selalu kalah dalam 4 pertandingan kini menghuni posisi juru kunci. Pada pertandingan kelima Indonesia lagi-lagi gagal memetik poin dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2014 di kandangnya sendiri. Firman Utina CS dihantam 1-4 di Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadi kekalahan kelima Indonesia dari 5 pertandingan yang sudah dilalui. Sama sekali tak punya poin, pasukan Merah Putih belum beranjak dari posisi juru kunci klasemen grup E. Sementara Iran kini berdiri di ambang kelolosan, dengan mengumpulkan 11 poin dan duduk di puncak klasemen. Skuad besutan Carlos Queiroz akan dapat tiket ke fase berikutnya andai Qatar berada di posisi 2, dengan poin 8 atau paling tidak bermain imbang dengan Bahrain dalam laga yang akan dilangsungkan malam nanti. Pada pertandingan tersebut Indonesia ketinggalan 3 gol lebih dulu melalui gol yang dibuat Milad Midavoodi, Mostaba Jabari dan Golam Reza Rezai, sebelum Bambang Pamungkas mencetak gol untuk menutup babak pertama dengan skor 1-3. Permainan tuan rumah sesungguhnya jauh lebih baik di babak kedua, namun Iran malah mampu menambah 1 gol lagi melalui penalti Javad Neko Unam. Skor 1-4 tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Menghadapi laga terakhir grup E kualifikasi Piala Dunia 2014, sepak bola Indonesia dilanda konflik federasi. PSSI saat itu terpecah menjadi 2 pihak. Terjadi pergantian besar-besaran di skuad Timnas Indonesia. Aji Santoso saat itu ditunjuk sebagai pelatih untuk menggantikan Wim Rijsbergen. Sayangnya, Aji tak bisa memanggil semua pemain terbaik untuk menghadapi laga terakhir grup E. Hasilnya, Timnas Indonesia benar-benar babak belur. Saat itu Indonesia kalah dengan skor yang sangat telak 0-10 di kandang Bahrain. Itu adalah kekalahan terburuk di ajang resmi yang dialami tim Merah Putih. Adapun pemain-pemain yang bisa dibawa Aji Santoso adalah mereka yang mentas di Liga Primer Indonesia, LPI. Tak heran, pemain-pemain top yang merumput di Liga Super Indonesia, LSI, macam Kurnia Meiga, Hamka Hamzah, Boas Solosa dan lain-lain tidak masuk ke dalam skuad. Di pertandingan melawan Bahrain, banyak pemain muda dan tanpa caps. Gunawan Dwi Cahyo, Andi Muhammad Guntur, Slamet Nur Cahyo, M. Taufik, Randy Irwan, dan Abdul Rahman Sulaiman menjalani laga debutnya. Timnas Merah Putih pun harus puas menjadi juru kunci grup E dengan 0 poin. Bambang Pamungkas dan kawan-kawan kalah bersaing dengan Iran, Qatar, dan Bahrain. Pada episode ini Timnas Indonesia benar-benar mengalami masa yang kelam, dengan rutinnya berganti sosok pelatih hingga terjadinya perpecahan dualisme membuat macan Asia tidak setangguh dulu. Sekian dulu cerita sejarah Timnas Indonesia dan biografi singkat para pelatih yang pernah menanganinya. Semoga dari cerita ini bisa mengingat memori segala pertandingan Timnas yang pernah dimainkannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita sejarah Timnas Part 2 ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa tekan like, subscribe, komen dan share. Serta nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik dari kami selanjutnya.